a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur dari umatku, kata baginda Rasulullah, kata kanjeng Nabi Muhammad, ma baina sittina ila sab'ina, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan jarak dan sedikit sekali, man yajuzu dzalik, orang-orang sampai pada umur 60-70, jarang, sedikit sekali. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa aziza fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanun fi 'alih ya qa'iman bil zawali mubdam bil mithal wa lakal hamdul minad wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril wahmi wal hifd warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanaja'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min
كل داء ونوره دليل القلب عند جهله وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بربي وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعكم ثم الله شهيد على ما يفعلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم, dan kelak pada suatu hari yahsyuruhum akan dikumpulkan mereka, orang-orang kafir juga orang-orang yang beriman, ka'allam yalbathu, seakan-akan sungguh lam yalbasu, belum menempati mereka, belum pernah tinggal mereka, illa sa'atan, kecuali hanya sesaat saja, minan nahar, dari suatu hari, dari suatu siang, yata'arufuna bainahum, mereka orang-orang kafir
kenal satu dengan yang lainnya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, perjumpaan dengan Allah, wa ma kanu muhtadin, dan maka tidak ada mereka muhtadin, mendapat petunjuk mereka. Jadi Al-Quran ini menceritakan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau, kejadian-kejadian sebelum Al-Quran diturunkan diceritakan. Kemudian penciptaan manusia juga diceritakan. Pengerusakan alam yang terjadi sekarang juga diceritakan. Semua penyebabnya ulah tangan manusia. Juga yang akan datang bahwa kelak ada balasan, ada pengadilannya Allah, ada surga, ada neraka juga diceritakan. Wa yauma yahsyuruhum, dan suatu hari mereka akan dikumpulkan, yaitu hari kiamat. Orang-orang kafir ini dikumpulkan, termasuk orang yang beriman juga dikumpulkan. Tapi di sini menceritakan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau kepada petunjuk Allah, orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayatnya Allah, orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, orang-orang yang tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Diceritakan di Al-Quran bahwa besok suatu hari kiamat mereka akan dikumpulkan. Setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan mereka. Saking lamanya di padang mahsyar, dimulai setelah mereka meninggal, masuk ke alam kubur, masuk ke barzakh, kemudian dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu bukan hanya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Sehingga apa yang terjadi? Kalam yalbatu illa sa'ah. Mereka merasakan bahwa mereka tinggal di dunia, hidup di atas muka bumi ini illa sa'ah, kecuali hanya sebentar, kecuali hanya sesaat saja. Minan nahar, dari suatu siang. Saking lamanya di padang mahsyar, saking lamanya proses menuju pengadilannya Allah, mereka merasa bahwa kelak mereka tatkala dikumpulkan di padang mahsyar, mereka seolah-olah tatkala diberi kesempatan hidup di atas dunia itu hanya sebentar saja. Gak nyampe sehari dibandingkan dengan lamanya penantian. Makanya penantian itu hal yang membosankan bagi penantian yang belum ada kepastian, apalagi penantian dalam penderitaan. Makanya sering dibuat slogan menunggu membosankan. Menunggu itu membosankan karena nggak ada kepastian. Apalagi ada kepastian tentang penderitaan, waduh luar biasa. Ketok suwe pol.
Makanya kalau orang menderita itu seolah-olah lama dia. Makanya butuh kesabaran. Kalau orang menderita, orang susah, ketok-ketok itu susah itu. Kelihatannya lama penderitaan itu. Coba kalau sebaliknya, kebahagiaan seolah-olah sebentar. Kalau menderita lama, kalau bahagia sebentar. Makanya orang itu sulit untuk bersyukur. Sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, karena kebahagiaan itu anugerah berupa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah itu kalau kita jalani seolah-olah hanya sebentar, padahal juga lama. Namun kalau diberi kesusahan oleh Allah, kayak kok suwi watul tok kepada Allah itu. Kok suwi ya Allah? Sudah lama aku menderita. Tatkala dia dijayakan oleh Allah, tatkala dia di posisi di atas, mereka nggak pandai bersyukur kepada Allah. Namun tatkala posisinya di bawah, mereka bengak-bengok berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Inilah hati-hati, hati-hati. Jangan sampai tatkala kita diberi anugerah rezeki oleh Allah berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa umur yang panjang, jangan sampai dipergunakan dalam hal-hal untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi besok di yaumil kiamah masa penungguan itu lama, ketidakpastian itu lama, apalagi menunggu yang sudah nyata-nyata penuh penderitaan. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan bahwa kelak ada perjumpaan dengan Allah, ada pengadilannya Allah. Maka muhtadin, merugi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, rugi, akan menyesal mereka. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, dan ketika jikalau nuriyannaka ditampakkan, diperlihatkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ba'dal ladzi na'iduhum, sebagian siksaan azab alladzi na'iduhum, yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang kafir, atau waffayannaka, engkau diwafatkan wahai kanjeng Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Fa ilaina marji'uhum, maka kepada Allah semua akan dikembalikan, semua akan dikumpulkan. Tumallah, kemudian Allah syahidun, menjadi saksi, ala ma yaf'alun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi bisa saja Allah menampakkan azab-azabnya, siksaan-siksaannya yang akan dijanjikan, yang akan diberikan kepada orang-orang yang kafir, dengan jalan mewafatkan terlebih dahulu kanjeng Nabi Muhammad, dan semua yang sudah meninggal, semua yang sudah mati, fa ilaina marji'uhum, maka kepada Allah mereka akan dikembalikan. Tumallahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah akan menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia.
Jadi perbuatan kita selama hidup di dunia akan ditampilkan, akan diputar lagi video-videonya, CCTV-nya akan diulang, akan disetel, akan diputar filmnya. Makanya kemarin tatkala masuk ke bookstore apa bookstore? Bookstore, toko buku. Kalau masuk ke toko buku, di situ ada CCTV. Di bawah CCTV ada tulisannya, Anda dalam pengawasan CCTV. Ada CCTV, kemudian ada tulisan, ada peringatan bahwa segala aktivitas yang kita lakukan di bookstore itu dalam pengawasan CCTV. Jadi kadang orang itu lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Padahal Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan. Bukan melihat, bukan menyaksikan dohirnya saja, namun batinnya, hatinya, niatnya Allah juga tahu. Jadi tatkala di toko buku itu dengan peringatan seperti itu, sebetulnya kita menjadikan ibrah bahwa Allah maha melihat. Jangan sampai sebaliknya, merendahkan keimanan kita, mengecilkan keimanan kita sehingga kita lebih takut kepada CCTV daripada Allah. Pengkerdilan keimanan, atau sebagai peringatan kepada kita, jangan sampai iman kita terlemahkan dengan adanya CCTV. Jadi orang sekarang itu kalau ada CCTV itu mau melakukan tindak kejahatan itu takut karena ada CCTV. Ya. Padahal di dalam Islam disampaikan kalau di bahu kanannya, di bahu kirinya ada malaikat pencatat amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Namanya malaikat raqib dan atid. Gak takut. Bahwasanya kita meyakini bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, tapi kita kadang meremehkan itu. Lebih takut kepada CCTV-nya. Walikulli ummatir rasul, dan setiap umat itu ada utusan Allah. Setiap umat itu ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Fa idza jaa rasuluhum, maka ketika datang utusan-utusannya Allah, qudiya bainahum, maka akan berlaku hukum-hukum yang telah ada, hukum-hukum yang telah diturunkan, yang telah ditetapkan oleh Allah bil qist, secara adil. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah terdolimi. Kalau mereka melakukan kemaksiatan satu, maka akan dibalas satu. Kalau mereka datang dengan kebaikan, maka akan dilipatkan, gandakan minimal 10 kali lipat kebaikannya. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha, wa manja bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Jadi tatkala manusia melakukan kebaikan satu saja, maka Allah akan membalas minimal 10 kali kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya, manusia itu melakukan kejahatan satu saja, maka Allah
tidak akan membalas kecuali setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah terdolimi, karena Allah itu bukan zat yang maha zalim, tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan penyayang. Allah itu Ghafurur Rahim, maha pengampun dan penyayang. Jadi tidak ada ceritanya Allah itu zalim terhadap hambanya. Allah itu maha mencintai. Kita hidup ke dunia ini bentuk cinta dari Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya kita syukuri, kita diberi kesempatan untuk hidup di atas dunia ini. Jangan sekali-sekali pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sesuai dengan fitrahnya, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Apabila Allah memerintahkan, kita kerjakan. Apabila Allah melarangnya, kita tinggalkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul wa yaquluna, dan mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Berkata orang-orang yang kafir itu, menanyakan orang-orang yang kafir itu kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabinya. Setiap kaum bertanya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan siksaannya Allah itu akan ditimpakan? Kok cuma janji-janji tok? In kuntum shadiqin, jikalau kalian betul-betul orang yang benar. Tantang orang-orang kafir, minta untuk disegerakan azabnya Allah itu diturunkan, ya. Pasti turun, pasti datang. Azabnya Allah itu pasti datang. Namun karena Allah Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, Allah itu menunggu taubat-taubat dari hamba-hambanya. Allah itu menunggu, masih memberi kesempatan. Namanya Ghafurur Rahim. Kita berlaku maksiat, tetap Allah menunggu taubat kita, menunggu kita meminta ampun kepadanya. Itu bukti cintanya Allah. Allah itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la amliku li nafsi darran wala naf'an. Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la amliku, aku tidak punya kuasa li nafsi, termasuk pada diriku sendiri, darron, untuk memberi mudarat, wala naf'an, dan untuk memberi manfaat, illa masya Allah, kecuali itu semua atas kehendak Allah. Jadi kanjeng Nabi itu oleh Allah suruh sampaikan bahwa kanjeng Nabi juga nggak punya kuasa, termasuk terhadap dirinya sendiri. Kanjeng Nabi nggak punya kuasa untuk memberikan mudarat atau juga memberikan manfaat, nggak bisa, kecuali mendapatkan izin dari Allah, kecuali itu atas kehendak Allah. Likulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada batas waktu kematiannya, ada batas waktu kehidupannya. Jadi kehidupan di dunia ini ada ajalnya, ada batas-batasnya. Setiap umat pasti mempunyai batas dari kehidupan. Setiap makhluk pasti juga akan hancur, akan binasa. Likulli ummatin ajal, ada batas kehidupannya. Jadi kita di dunia ini ada batas-batasnya.
Rata-rata kata Kanjeng Nabi, umur dari umatnya ini antara 60 sampai 70 tahun. Jarang umatnya ini melebihi umur segitu. A'maru ummati baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur dari umatku, kata baginda Rasulullah, kata Kanjeng Nabi Muhammad, ma baina sittina ila sab'ina, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan jarak dan sedikit sekali, man yajuzu dzalik, orang-orang sampai pada umur 60 70, jarang, sedikit sekali ya. 40 meninggal, 45 meninggal, 50 meninggal, 55 meninggal, 60 meninggal. Jarang melebihi 70 ya, jarang ya. Setiap umat ada batas kematiannya. Setiap jiwa akan berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup berproses menuju kematiannya. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal-ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kepada mereka, maka tidak dapat diundurkan, juga tidak dapat dimajukan, walaupun hanya 1 detik saja. Pas sesuai dengan takaran, pas sesuai dengan yang Allah janjikan ya. Makanya kita sebelum ajal datang menjemput kita, diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur oleh Allah, masih dihidupi oleh Allah. Pergunakan umur kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal. Diceritakan di sini bahwa kelak di yaumil qiyamah orang-orang kafir akan mengalami penyesalan. Orang-orang kafir akan menyesal. Jangan sampai kita termasuk dari kelompok orang-orang yang kafir. Tatkala diperlihatkan siksanya Allah, tatkala siksanya Allah sudah ada di hadapannya mereka, sudah terlihat oleh mata mereka, siksanya Allah, jeritan orang-orang yang disiksa oleh Allah sudah terdengar oleh mereka. Apa yang mereka minta kepada Allah? Mereka minta untuk dikembalikan lagi ke kehidupan di dunia, dan mereka berjanji untuk beramal soleh, dan mereka berjanji untuk selalu beriman kepada Allah. Itu mustahil. Mereka berdoa, Rabbana absurna wa sami'na warji'na. Ya Allah, kami telah melihat siksa-Mu. Ya Allah, kami telah mendengar jeritan-jeritan
dari siksaanmu, maka kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Inna lupa As-Sajdah 12. Inna muqinun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman kepada hari akhir ya. Sudah tampak, ditampakkan oleh Allah, siksanya Allah ditampakkan di hadapan mereka. Jeritan-jeritan orang-orang yang disiksa oleh Allah diperdengarkan kepada mereka. Ketakutan-ketakutan akan dirasakan oleh mereka sehingga mereka berdoa kepada Allah. Rabbana absorna wa sami'na warji'na na'mal sholihan inna lamuqinun. As-Sajdah 12. Jadi berdoa mereka tatkala melihat siksaannya Allah yang begitu dahsyat. Jeritan-jeritan orang yang disiksa oleh Allah begitu menggelegar. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami telah melihat siksaanmu ya Allah. Kami telah mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang telah disiksa olehmu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan berbuat amal soleh, kami akan berbuat kebajikan, kebaikan ya Allah. Dan kami termasuk orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa kelak akan ada siksaan, akan ada pembalasan, ada hari akhir untuk pengadilan kita semua. Gimana? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sebelumnya walau tara idil mujrimuna, dan kalau ditampakkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad idil mujrimun, ketika orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat keingkaran kepada Allah, terus nakisu ru'usihim, mereka akan tertunduk kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Jadi besok itu orang-orang mujrimun, orang-orang pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku dosa akan tertunduk di hadapannya Allah. Kepala mereka akan tertunduk malu di hadapannya Allah. Namun ketika ditampakkan siksa-siksaannya Allah, diperdengarkan jeritan akibat dari azabnya Allah, mereka berdoa, Rabbana absorna wa sami'na warji'na na'mal sholihan inna muqinun. Mereka berdoa, ya Allah, kami melihat siksaanmu, azabmu, kami mendengar jeritan akibat azabmu, arji'na, maka kami kembalikan kepada dunia, ke alam dunia, na'mal sholihan, untuk kami beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin. Kebanyakan orang kalau dikandani, kalau belum kejadian enggak yakin.
Ada ceritanya orang polisi. Orang pekerjaannya jadi polisi. Anaknya pintar, cerdas. Matematikanya dapat 10. Punya cita-cita kelak mau dijadikan polisi, mau dijadikan orang yang berpangkat karena kecerdasannya, kejeniusan anaknya. Setelah mendengar anaknya juara 1, tatkala kenaikan kelas 6 mau naik ke SMP, anaknya dibelikan sepeda motor oleh ayahnya sebagai hadiah atas prestasi yang anaknya raih. Namun apa yang terjadi? Tidak berselang lama anaknya mengalami kecelakaan. Kakinya diamputasi, kakinya dipotong. Terus bagaimana nasibnya? Setelah mempunyai cita-cita yang tinggi, namun dia kebablasan dalam menyayangi anaknya, kebablasan dalam mencintai anaknya, yang seharusnya anak seumuran SMP, usia SMP itu tidak usah diberikan sepeda motor. Namun karena saking sayangnya, saking cintanya kata mereka, bentuk cinta mereka katanya, dibelikan sepeda motor. Apa yang terjadi? Mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Kakinya diamputasi. Setelah itu terjadi penyesalan yang datang. Makanya jangan kebablasan dalam mencintai anak. Jangan keterlaluan sayang kepada anak. Kalau keterlaluan, berlebih-lebihan, itu juga bentuk pendoliman terhadap anak. Anak dididik mulai dari kecil untuk selalu bersabar, untuk selalu bersyukur. Dipondokkan, ya. Walaupun tidak tega dipondokkan, ya. SMP sudah dipondokkan, dipisah dengan orang tua, ya. Anaknya dipondokkan agar selamat, akidahnya selamat, dunianya selamat, akhiratnya juga selamat. Jadi anaknya itu dipondokkan itu bukan bentuk kebencian, justru sebaliknya, bentuk cinta orang tua kepada anaknya. Bentuk cinta orang tua kepada anaknya, dipondokkan anaknya, ya. Gak boleh dimanja-manja, ya. Kalau dimanja-manja, apa yang telah dicita-citakan justru malah tidak kesampaian, justru malah kebanyakan berakhir dengan penyesalan, ya. Jangan sampai penyesalan yang dirasakan kelak oleh orang-orang kafir itu terjadi kepada kita. Na'udzubillah, ya. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur yang panjang yang barokah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita tetap bisa beristiqomah beribadah kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa
منا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.